Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Herunisa dengan NIM 201-23274 dari Prodi Pendidikan Agama Islam mata kuliah Kewirausahaan kelas G. Nah, yang pertama, mata kuliah kewirausahaan itu sangat-sangat penting sekali untuk dipelajari para calon guru agama. Kenapa? Karena belajar kewirausahaan itu dapat meningkatkan inovasi dan kemandirian dari calon guru agama. Selain itu, dengan mempelajari kewirausahaan, para calon guru agama itu juga dapat mengembangkan program pendidikan yang lebih relevan, yang lebih menarik dari sebelumnya, serta diharapkan bisa menciptakan peluang ekonomi yang baru, yang bisa memberdayakan masyarakat sekitar, yang bisa memberdayakan lingkungan sekitar. Itulah kenapa kewirausahaan itu sangat-sangat penting dipelajari oleh para calon guru agama. Nah, buku-buku yang bisa dijadikan patokan, yang bisa dijadikan rujukan dalam kewirausahaan, dan ini buku-buku yang sangat keren sekali adalah buku-buku dari Robert Kiyosaki. Seperti yang kita ketahui bahwa Robert Kiyosaki itu adalah seorang investor, seorang usahawan, seorang penulis juga, dan seorang motivator. Maka sudah pasti pendapat-pendapat yang dimuat di dalam buku-buku beliau itu sangat-sangat diperlukan oleh kita di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam menjalankan bisnis ataupun usaha. Nah, apa saja sih contoh pendapat-pendapat dari Robert Kiyosaki itu? Yang pertama adalah tentang daya ungkit. Ini yang akan kita bahas juga. Lalu yang kedua adalah tentang aset, dan yang ketiga itu adalah tentang liabilitas. Oke, masuk pada materi yang pertama, pembahasan yang pertama. Robert Kiyosaki mengungkapkan bahwa daya ungkit itu adalah suatu kemampuan untuk menggunakan sumber daya orang lain guna mencapai suatu tujuan. Nah, ini biasanya bisa berupa uang, ataupun bisa berupa waktu, ataupun juga bisa berupa keahlian. Nah, Kiyosaki itu menekankan bahwa golongan-golongan kaya itu memanfaatkan daya ungkit mereka itu untuk melipat gandakan keuntungan bagi mereka. Nah, daya ungkit menurut Robert Kiyosaki itu ada yang namanya daya ungkit pikiran dan ada yang namanya daya ungkit perkataan. Daya ungkit pikiran menurut Robert Kiyosaki itu, kalau daya ungkit pikiran golongan kaya itu mereka lebih teratur, lebih terorganisir, dan mereka sudah menemukan alasan yang kuat, alasan yang tepat mengapa mereka itu melakukan suatu hal, mengapa mereka itu membuka suatu bisnis, mengapa mereka itu membuka suatu usaha. Itu yang mereka cari terlebih dahulu, alasan yang kuat mengapa mereka melakukan suatu hal. Lalu selain itu, daya pikiran golongan kaya dengan menemukan alasan yang kuat ini, maka ketika di perjalanan terdapat masalah, secara pasti mereka itu bisa melalui masalah tersebut, bisa memecahkan masalah dan bisa keluar dari masalah tersebut lalu bangkit terlebih lagi. Sedangkan daya ungkit pikirannya golongan miskin itu kebalikannya dari daya ungkit pikirannya golongan kaya. Kalau daya ungkit pikirannya golongan miskin itu mereka sudah pesimis terlebih dahulu. Mereka lebih mencari tahu dulu bagaimana cara melakukan suatu hal daripada mencari terlebih dahulu alasan yang kuat dan alasan yang kuat tepat mengapa melakukan suatu hal tersebut. Dampaknya, kalau kita
mencari terlebih dahulu bagaimana cara melakukan suatu hal tersebut, maka tanpa adanya alasan yang kuat, maka ketika di tengah jalan ada masalah, pasti kita akan menyerah secara langsung karena kita tidak mempunyai alasan kuat apa yang mendasari kita melakukan suatu hal tersebut. Itu adalah perbedaan daya ungkit golongan kaya dan golongan miskin. Lalu kalau daya ungkit perkataan, golongan kaya itu mempunyai daya ungkit perkataan yang sangat-sangat percaya dengan bahwa perkataan itu adalah doa, bahwa perkataan itu bisa menarik apa yang akan kita dapatkan. Daya ungkit perkataan dari golongan miskin itu mengeluarkan hal-hal positif yang memicu semangat mereka untuk lebih berkonsentrasi dalam melakukan suatu hal, dalam membangun sebuah bisnis dan usaha. Sedangkan kalau daya ungkit perkataan dari golongan miskin itu mereka selalu berkata bahwa saya itu tidak akan mampu untuk melakukan suatu hal, saya itu tidak akan mampu untuk menjalankan bisnis ini, saya itu tidak akan mampu untuk mengembangkan bisnis ini. Padahal perkataan itu adalah sebuah doa, perkataan itu adalah apa yang kita dapatkan. Saya mengambil kata-kata bijak dari beberapa buku yang bunyinya what you say is what you get. Apa yang kamu katakan itu adalah apa yang akan kamu dapatkan. Maka tanpa kita sadari bahwa sebenarnya daya ungkit pikiran dan daya ungkit perkataan kita itu sangat-sangat mempengaruhi di dalam kehidupan kita, apalagi di dalam bisnis dan usaha kita. Nah, Robert Kiyosaki itu juga menekankan bahwa perbedaan utama antara golongan kaya dan golongan miskin itu terletak pada bagaimana cara mereka memanfaatkan, menggunakan daya ungkit mereka. Contohnya, golongan kaya itu cenderung menggunakan daya ungkit untuk membangun kekayaan mereka. Mereka berhutang kepada orang lain untuk membeli aset yang menghasilkan pendapatan lebih besar daripada biaya pinjamannya. Nah, golongan kaya itu juga senang sekali untuk membangun jaringan-jaringan yang luas, untuk membangun relevansi yang luas, untuk membangun relasi-relasi yang kuat dan positif di dalam kehidupannya, dan juga mereka itu memanfaatkan teknologi untuk memperluas pengaruh dan keuntungan mereka. Lalu kalau golongan miskin itu mereka sering sekali terjebak dalam siklus kerja keras untuk mendapatkan uang, lalu menghabiskan uang tersebut untuk liabilitas, untuk membayar hutang misalnya, untuk biaya hidup misalnya, untuk memberi barang yang tidak diperlukan dan itu tidak menghasilkan pendapatan misalnya. Dan golongan miskin itu jarang sekali menggunakan daya ungkit untuk membangun kekayaan, untuk memperbaiki kehidupan mereka. Nah, lalu pembahasan yang kedua itu adalah tentang aset. Menurut Robert Kiyosaki, aset itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang untuk kita, atau bisa kita sebut dengan pemasukan, ya. Nah, Kiyosaki itu membedakan antara aset dan liabilitas. Kalau aset itu bisa berupa properti, bisa berupa bisnis, bisa berupa saham, ataupun bisa berupa pengetahuan dan keahlian. Contohnya nih, kalau di dalam bidang properti sewa, kita mempunyai rumah, kita jadikan kontrakan, kita jadikan kos-kosan, itu akan menghasilkan pendapatan pasif. Nah, itu yang dinamakan aset. Atau kalau di dalam bidang bisnis, kita mempunyai bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan, itu juga dinamakan aset. Atau kita berinvestasi ke perusahaan,
investasi saham yang dapat memberikan dividen bagi kita, ataupun juga pengetahuan dan keahlian itu merupakan sebuah aset. Siswa yang belajar di sekolah, para mahasiswa yang belajar di universitas, itu mereka sedang membangun aset, sedang mencari aset yang sangat diperlukan untuk di masa-masa yang akan datang. Karena investasi pendidikan yang paling baik, yang paling tinggi adalah investasi bagaimana dia itu bisa percaya kepada diri sendiri. Karena ketika dia bisa mempercayai dirinya sendiri, bisa percaya diri, maka dia akan mendapatkan apapun yang dia inginkan. Itu adalah contoh-contoh dari aset menurut Robert Kiyosaki. Lalu yang kedua adalah berupa liabilitas. Liabilitas menurut Robert Kiyosaki itu adalah sesuatu yang menghabiskan uang kita, atau bisa kita sebut dengan pengeluaran. Kalau aset itu pemasukan, kalau liabilitas itu pengeluaran. Nah, Kiyosaki itu menekankan bahwa golongan miskin itu cenderung memiliki lebih banyak liabilitas daripada aset, lebih banyak memiliki pengeluaran daripada pemasukan. Nah, liabilitas itu dapat berupa pinjaman misalnya, ataupun kartu kredit misalnya, atau bahkan barang-barang yang mewah tapi dia tidak menghasilkan aset, tidak menghasilkan penghasilan. Contohnya pada kartu kredit, tagihan kartu kredit itu yang terus meningkat karena bunga dan biayanya. Nah, kesimpulannya dari apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir adalah pemikiran-pemikiran Robert Kiyosaki dalam buku-bukunya tentang daya ungkit, tentang aset, dan tentang liabilitas itu dapat memberikan wawasan-wawasan, dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sangat-sangat berharga, yang sangat-sangat bermanfaat bagi siapa saja, bagi kita semua yang ingin membangun kekayaan, yang ingin memperbaiki kehidupan yang lebih baik lagi. Dengan memahami konsep-konsep tadi, dengan memahami konsep-konsep, pendapat-pendapat, nilai-nilai Robert Kiyosaki yang di dalam bukunya itu, kita bisa memulai mengelola keuangan kita secara efektif dan mencapai tujuan keuangan kita, sehingga kehidupan kita pun akan menjadi lebih baik lagi dan kita bisa menjadi muda yang sukses. Maka perbaikilah daya pikiran kita, perbaikilah daya perkataan kita, susunlah rencana dengan matang, carilah alasan yang tepat kenapa kita bisa melakukan, dan action. Lakukanlah sekarang juga, lakukanlah saat ini juga. Ingat, what you say is what you get. Apa yang kita katakan itu adalah apa yang akan kita dapatkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah perkataan, salah-salah ucapan-ucapan, ataupun ucapan-ucapan yang berbelit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from my heart.